Ibu bapak saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, salam bagi kita semuanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan khotbah pada Jumat Agung tanggal 29 Maret 2024. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita dalam perayaan Jumat Agung tertulis dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, pada saat ini kita merayakan perayaan Jumat Agung. Jumat Agung adalah merupakan perayaan kematian Yesus di kayu salib. Menjadi pertanyaan, mengapa hari kematian Yesus kita sebutkan sebagai perayaan? Hal biasanya perayaan itu adalah hari-hari yang penuh sukacita, penuh kebahagiaan. Padahal ini kita merayakan hari kematian. Saudara yang kami kasihi, kematian Yesus adalah jembatan penghubung antara manusia dengan Allah. Kematian Yesus adalah memperdamaikan kembali antara Allah dan manusia dengan Allah. Menghubungkan kembali antara manusia dengan manusia. Karena manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini penuh dengan dosa, penuh dengan noda, dan penuh dengan kejahatan. Sehingga Allah datang untuk menebus segala dosa melalui penderitaannya sendiri. Yang seharusnya bahwa manusia itu mengalami penderitaan karena dosa-dosanya, digantikan dengan Yesus yang mati di kayu salib. Saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, kita melihat di dalam firman ini mulai dari ayat 16 sampai ayat 17 bahwa hanya Yesuslah jalan menuju keselamatan. Yesus pernah berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui Dia. Ini adalah yang disampaikan oleh Yesus, bahwa hanya Dialah jalan kebenaran, jalan keselamatan menuju Allah. Melalui apa yang telah dilakukannya di tengah-tengah dunia ini. Dia turun dari surga untuk memberikan keselamatan bagi setiap orang. Saudara-saudara, dalam perjanjian lama bahwa firman Tuhan disampaikan dalam 2 loh batu. Firman Tuhan disampaikan melalui para nabi. Firman yang disampaikan melalui 2 loh batu itu dalam hukum Tuhan itu dituliskan dalam loh batu itu. Tetapi di dalam perjanjian baru, ketika Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini,
bahwa Dia akan menuliskan firman itu di dalam hati manusia, bukan lagi di dalam dua loh batu. Apa yang membedakan? Ketika dalam dua loh batu, ketika dibaca maka hal itu bisa dilupakan. Tetapi ketika firman itu dapat tumbuh di dalam hati manusia, maka firman itu bisa dibawa kemana-mana. Saudara-saudara, bahwa firman itu seperti bibit atau seperti biji yang ditanam di dalam tanah. Ketika dia ditanam di dalam tanah, maka dia akan bertumbuh. Demikian juga adalah firman Tuhan, hukum Tuhan, yang disampaikan kepada manusia sebagai biji firman Tuhan yang sampai kepada hati manusia itu, yang menerima firman itu, maka dia akan bertumbuh dan dia akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dengan keyakinan bahwa Yesus adalah jalan menuju keselamatan, karena Yesus itu adalah merupakan anugerah bagi kita. Anugerah itu diberikan kepada manusia, yaitu Yesus, dan kita menerimanya melalui iman. Itu adalah jalan keselamatan. Saudara-saudara, di dalam firman ini juga disampaikan ketika Yesus adalah jalan keselamatan, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Saudara-saudara, dalam perjanjian lama bahwa ada korban yang dipersembahkan untuk pengampunan dosa. Dan dalam perjanjian baru yang dikorbankan itu adalah Yesus. Yesus yang berkorban sendiri, yang datang untuk menebus dosa. Maka setiap orang bisa datang kepada Tuhan. Yesus sendiri yang mengorbankan dirinya. Dia rela mati, dia rela menderita, dia rela diejek, diludahi, ditampar dan dipukul, dicambuk. Bukan hal yang mudah, tetapi ini adalah hal yang sangat sulit, dan itu adalah sungguh sangat sakit. Tetapi semuanya Yesus bisa lewati, karena dia adalah jalan keselamatan itu sendiri. Supaya dosa-dosa kita dan kesalahan kita diampuni, dan keselamatan itu diberikan kepada semua orang, bukan hanya kepada orang Yahudi maupun orang Yunani, tetapi diberikan kepada semua orang melalui kematiannya di kayu salib. Maka melalui penyaliban Yesus itu, bahwa kita diberikan pengampunan. Pengampunan itu diberikan bagi kita supaya kita dapat hidup baik kembali, supaya kita hidup benar kembali di hadapan Allah. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, lalu dalam firman ini yang kedua, mulai dari ayat 19 sampai ayat 25, kita melihat bahwa kita semua manusia diajak untuk bertekun, diajak untuk menunjukkan jalan keselamatan. Saudara-saudara, di dalam ayat 19 dan ayat 20, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dia membuka jalan bagi kita. Tentu bahwa kita juga harus mau menunjukkan jalan keselamatan. Apa yang harus kita lakukan? Dalam semuanya itu, dalam ayat 22 sampai ayat 25 itu, di sana ada masalah teknis yang harus kita lakukan. Bahwa kita harus menghadap Allah, bersekutu dengan Allah, dengan hati yang tulus, dengan keyakinan, dengan berpegang teguh kepada pengakuan pengharapan kita itu kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, tema khotbah kita pada saat ini, Yesus membuka jalan yang baru dan hidup. Kalau kita katakan sebuah jalan, maka jalan adalah menghubungkan satu daerah ke daerah lain. Dan kalau jalan itu rusak, maka akan sangat sulit untuk menempuh jalan itu. Bahkan bisa terjadi kelumpuhan dalam berbagai hal.
baik dalam bidang ekonomi, hubungan sosial, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, itulah yang terjadi bagi manusia, bahwa bagi manusia tidak bisa mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia itu memperoleh jalan buntu dalam setiap hidupnya, sehingga manusia itu tidak dapat diselamatkan oleh karena segala dosa-dosanya. Dan ketika Yesus datang, bahwa dia membuka jalan yang menghubungkan apa? Menghubungkan kita, menghubungkan manusia kepada keselamatan itu. Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir. Dia membuka jalan yang baru yang menghubungkan antara iman kita kepada Tuhan supaya kita dapat memperoleh keselamatan. Jalan yang baru itu tentu, sekalipun bahwa di dalam jalan itu kita banyak mengalami pergumulan, tetapi kita pasti yakin ketika kita bersama dengan Tuhan, maka itu akan bisa kita lalui. Itu akan bisa kita tempuh. Itu akan bisa kita jalani. Dan jalan yang kita jalani itu adalah yang menghubungkan kita kepada keselamatan. Sehingga kita semuanya memperoleh keselamatan karena kita beriman kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudara yang kami kasihi, itu yang pertama. Yang kedua, kematian Yesus. Kematian Yesus adalah kita rayakan seperti yang kami katakan tadi dalam pengantar. Kematian Yesus yang kita rayakan ini adalah karena kematiannya mempersiapkan, atau kematiannya, oleh karena kematiannya kita siap memperbaiki hubungan kita kepada Allah dan kepada sesama manusia. Dia disalibkan, dan salib itu satu vertikal dan satu horizontal. Hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia. Kita merayakan karena melalui kematiannya kita semuanya memiliki hubungan yang baik kepada Allah dan kepada sesama manusia. Itu yang mau diperbaiki. Karena selama ini hubungan kepada Allah telah menjadi rusak, dan hubungan antar sesama kita juga telah menjadi rusak. Maka diperbaiki jalan ini melalui kematiannya, sehingga hubungan kita dapat kembali kepada Allah dengan baik, dan hubungan kita kepada sesama juga dapat dengan baik. Oleh karena itu, maka hubungan yang baik itu membawa kita juga kepada hal-hal yang baik dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudara yang kami kasihi, sehingga kita dapat memiliki keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Maka kita bisa berdoa dengan tenang. Kita bisa bersekutu kepada Tuhan secara pribadi, kepada Tuhan di rumah kita. Dan kita juga memiliki persekutuan dengan sesama, dengan Tuhan juga di tengah-tengah gereja. Dalam setiap persekutuan itu, yang pertama yang kita lihat dalam ayat 22, hubungan kita kepada Tuhan yang harus kita bangun. Ayat 22 katakan, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Hubungan kita, membangun hubungan menghadap Allah dengan hati yang tulus dan ikhlas. Maka ketika kita datang menghadap Allah dan beribadah kepada Allah, maka datanglah dengan hati yang tulus dan ikhlas. Lalu yang kedua, kita menghadap Allah dengan keyakinan iman yang teguh. Artinya iman yang teguh ini kita tidak goyah-goyah lagi, bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia bahwa Dia telah menyelamatkan kita. Dia telah membuka jalan bagi kita dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena apa? Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara-saudara, kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dalam setiap kehidupan manusia, bahwa manusia memiliki hati nurani, ada hati nurani yang di dalam hati ini ada isinya yang jahat dan ada yang bersih. Kita dibersihkan dari yang jahat itu. Kita dibasuh dengan air yang murni. Air yang murni ini maksudnya adalah darah Yesus yang telah ditumpahkan untuk mencuci dan membasuh segala dosa-dosa kita. Darah Yesus itulah yang membasuh darah kita supaya kita dapat kembali terhubung dengan Allah
dan dapat hubungan kita baik kepada Allah dan kepada sesama kita. Lalu yang ketiga, lalu yang selanjutnya, memperbaiki hubungan itu, dalam ayat 23 dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kita diajak supaya berpegang teguh kokoh, tidak goyah, karena Dia sudah mengorbankan segalanya demi kita. Dia adalah setia dalam penderitaan, dalam penyalipan, dalam sampai Dia mati. Dia setia, Dia tidak melawan. Dia hanya ingin menyelamatkan setiap orang yang berdosa itu supaya kembali memiliki hubungan yang baik kepada Allah. Itu adalah jalan Allah. Maka kita harus berpegang teguh kepada pengakuan tentang pengharapan kita. Kita harus tetap berharap kepadanya, karena Dia adalah setia di dalam penderitaan itu sampai selesai. Saudara-saudara, lalu itu hubungan kita, memperbaiki hubungan kita kepada Allah dalam hal ini. Lalu di ayat 24 dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Mari kita saling memperhatikan. Ini adalah kita sesama kita, manusia di tengah-tengah dunia. Bagaimana hubungan kita dengan sesama kita? Mari kita saling memperhatikan. Itu artinya bukan memperhatikan kejelekannya supaya kita ejek, bukan supaya kita gosip, bukan supaya kita beritahu kejelekannya kepada orang, tidak. Tetapi mari kita memperhatikan apa yang terjadi bagi orang lain, yang dapat kita bantu, yang dapat kita tolong. Mari kita tolong dan bantu. Dan saling mendorong itu memotivasi orang lain, saling memotivasi kita di tengah-tengah hidup kita bersama di dunia ini, supaya mereka juga tidak jatuh ke dalam keputusasaan dalam segala penderitaan. Dan semuanya itu dilakukannya dalam ayat 24 ini, kita lakukan itu dalam kasih. Dalam kasih yang sangat mendorong kita untuk melakukan semuanya itu, dan dalam pekerjaan baik. Lalu di ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa saudara-saudara. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Beribadah itu ada beribadah secara personal, ada juga beribadah di gereja, di tengah-tengah persekutuan sektor. Pertemuan-pertemuan ibadah ini sangat penting, karena di saat kita bertemu dengan orang lain, disitulah kita saling mendorong, disitulah kita saling memperhatikan, disitulah kita melakukan pekerjaan baik. Maka pertemuan-pertemuan ibadah di gereja dan pertemuan-pertemuan yang ibadah yang lain adalah bahwa kita ini juga sangat penting, karena ini adalah merupakan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita tetap bersekutu kepada Tuhan, bersekutu dengan sesama kita dalam setiap kehidupan kita. Ibu bapak saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, melalui khotbah Jumat Agung ini, kita semuanya diajak supaya kita merayakan kematian Yesus itu, karena kita siap diperbaiki, siap didamaikan, dan menerima Yesus di dalam iman, sehingga kita dapat menemukan jalan yang telah dibuka oleh Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan selamat merenungkan dan merayakan Jumat Agung dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Engkau telah mati bagi kami di kayu salib. Biarlah melalui kematian-Mu kami menyadari bahwa itu semuanya Kau lakukan karena dosa-dosa kami. Biarlah kami menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami dalam setiap hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.